Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perkenalkan, nama saya Sudarjat dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 dengan NIM 1901-51010. Pada hari ini saya akan menginformasikan atau menyampaikan perihal tips atau tutorial daripada manajemen diri yang dilaksanakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kepribadian guru pada tahun 2022. Oke, sebelum kita lebih jauh masuk ke tutorial manajemen diri ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen diri, bagaimana dan apa alasan sebenarnya kita melakukan manajemen diri, dan juga masuk kepada tips atau tutorialnya. Oke, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu self management atau manajemen diri itu sendiri adalah apa. Menurut bahasa dan dari kata manajemen diri saja sudah kelihatan bahwa di sana adalah pengelolaan diri, yang mana banyak aspek, banyak sesuatu, banyak hal yang kita mesti atur khususnya di dalam diri kita pribadi, seperti manajemen waktu, manajemen bagaimana kita mengatur kegiatan kita dan lain sebagainya. Nah, masuk kepada manajemen, pengertian manajemen diri itu sendiri apa? Dari beberapa pendapat yang saya temui, saya menyimpulkan bahwa manajemen diri itu adalah satu tindakan, satu rangkaian tindakan untuk mengubah satu perilaku, khususnya diri sendiri, dengan berbagai strategi, dengan satu strategi, dua strategi, tiga strategi, atau beberapa strategi, atau dengan gabungan dari beberapa strategi. Itu adalah pengertian daripada manajemen diri. Kemudian yang kedua, alasan kita memanajemen diri kita itu apa sih? Sebenarnya manajemen diri tergantung tujuan daripada masing-masing individu sebenarnya. Tapi untuk merujuk pada hal ini dan konteks yang sudah kita batasi, yaitu di kepribadian guru, yang berarti bahwa, dan juga diri saya pribadi, yaitu untuk memudahkan seseorang atau memudahkan diri untuk menghandle atau mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Karena saya berkeyakinan bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang ada di luar diri kita, tapi kita bisa mengubah reaksi, kita mengubah apa yang ada dalam diri kita. Nah, hal yang paling mudah untuk kita ubah adalah diri kita sendiri. Dan juga agar hal tersebut, hal-hal yang di luar diri kita ini tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita, khususnya hal-hal yang negatif, seperti lingkungan yang negatif, teman-teman yang negatif, atau konten-konten di media sosial yang negatif. Hal-hal tersebut sedikit banyak biasanya bisa mempengaruhi diri sendiri. Nah, dengan mengelola diri sendiri, maka dari itu bisa meminimalisir paling tidak hal-hal negatif yang ada di luar diri. Hal yang paling fundamental lagi yang mesti kita tahu adalah diri kita harus mengetahui siapa diri kita. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Dengan begitu kita bisa memakai strategi sesuai dengan pengertian yang sudah saya simpulkan tadi, memakai strategi-strategi yang sesuai dengan diri kita. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana diri kita. Maka dari itu, untuk memakai strategi tadi kita harus tahu diri sendiri dulu, baru kita bisa memakai strategi-strategi yang ada dan menyesuaikannya dengan diri kita pribadi untuk bisa mencapai tujuan perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu tutorial atau tips-tips. Saya lebih menyukai menyebutnya tips ya daripada tutorial, karena tutorial itu adalah satu langkah, beberapa langkah yang mungkin sudah
valid, mungkin sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tapi di sini saya lebih menyukai membagikan tips saja, dan mungkin bisa diimprove atau juga bisa dikurangi sesuai dengan kepribadian teman-teman masing-masing. Yang pertama yaitu skala prioritas. Penentuan skala prioritas ini di mana-mana saya dapatkan dari sumber manapun, skala prioritas pasti termasuk dalam manajemen diri. Kenapa? Karena memang skala prioritas adalah satu cara untuk menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Dalam hal ini saya mengambil satu contoh yang dibagi menjadi 4: urgent tapi mendesak, urgent dan mendesak, tidak urgent tapi mendesak, santai mendesak, dan santai tapi tidak mendesak. Acara-acara atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tersebut bisa kita bagi menjadi 4 hal tersebut. Dengan membagi skala prioritas, kita tahu apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa membagi waktu dengan sebaik dan seefisien serta seefektif mungkin dalam kegiatan kita. Karena manusia memang dibagi 24 jam oleh Tuhan, dan bagaimana kita memanfaatkan atau memanajemen waktu tersebut dengan baik, dan salah satu caranya yaitu dengan skala prioritas. Yang kedua yaitu self awareness. Kita tidak mudah maksud saya, sangat sulit untuk bisa menyadari bahwa kita ini punya salah baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Ya, intinya self awareness adalah, atau kesadaran diri ini adalah pengakuan terhadap kesalahan dari apa yang telah kita lakukan, semisal ada salah atau ada sesuatu yang miss dari diri kita. Dengan mengakui, kita tahu kekurangan kita. Ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana diri kita bekerja tadi. Maksudnya bagaimana diri kita dapat diidentifikasi oleh diri kita sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan atau menentukan strategi yang tepat untuk perilaku kita. Dan self awareness adalah salah satu contohnya. Banyak tes-tes yang untuk meningkatkan atau mengetahui tingkat kadar daripada self awareness kita dengan berbagai macam tes ya, termasuk tes psikologi. Itu adalah salah satu cara untuk mengetahui self awareness atau pengakuan terhadap diri. Yang terakhir yaitu evaluate atau evaluating. Evaluasi adalah salah satu cara lagi untuk mengetahui diri kita, sejauh mana kita telah melakukan perilaku yang ingin kita ubah. Dan evaluasi yang atau melakukan atau memperbaiki atau menelaah kembali satu tindakan atau satu perilaku yang telah kita lakukan selama satu hari. Itu adalah salah satu cara untuk mengetahui atau mengevaluasi dan memperbaiki kembali, dan juga mungkin akan meningkatkan kegiatan atau perilaku kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang setelah evaluasi dilakukan. Mungkin itu beberapa tips dari saya yang saya ajukan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.